Datang dari kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut yang sempat dinyatakan hilang sejak dini hari tadi, Rabu 21 April 2021, kabar terbaru muncul kontak dari kapal selam tempur buatan Jerman itu. Dikutip Viva Militer dari akun Twitter bernama Jurnal Maritim, disebutkan bahwa kontak dengan KRI Nanggala 402 sudah bisa dilakukan. Akan tetapi salah satu alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI masih belum mampu untuk kembali naik ke permukaan. Lebih lanjut, laporan itu menyebut lewat sonar aktif diketahui ada pergerakan di bawah laut di sekitar tumpahan minyak. Kapal selam KRI Nanggala 402 diprediksi mengalami masalah pada electric pump atau mesin pendorong elektrik dan baterai. Terima kabar, sudah ada kontak dengan KRI Nanggala 402, namun Kasel belum bisa naik ke permukaan. Hasil sonar aktif REM, ada pergerakan bawah laut dengan F2 5 KTS di sekitar lokasi oil spill, bunyi pernyataan Jurnal Maritim di Twitter. Diperkirakan ada masalah pada elektrik pump dan baterai, lanjut pernyataan tersebut. Sejauh ini Viva Militer telah berusaha berkomunikasi dengan TNI AL, tapi TNI belum memberikan konfirmasi terkait informasi ditemukannya KRI Nanggala 402 yang disiarkan JM itu. Hanya saja TNI berharap seluruh awak bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Kapal selam yang dibuat oleh perusahaan pembuat kapal Howatz-Werker Deutsche Schweiz ini rencananya akan melakukan uji coba tembak torpedo di perairan Bali. Akan tetapi KRI Nanggala 402 malah hilang kontak dengan pusat komando TNI Angkatan Laut. KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang beberapa setelah mendapatkan izin untuk menyelam. Kapal selam ini dilaporkan hilang kontak pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ternyata tidak mudah bagi kapal-kapal asing untuk bisa semaunya melintasi apalagi masuk ke wilayah teritorial Indonesia. Dipastikan semuanya masuk dalam pengawasan pihak militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Seperti yang belum lama ini terjadi di Selat Sunda, Banten, 2 kapal Cina terdeteksi melintas di perairan itu dari Samudra Hindia menuju Laut Cina Selatan. Berdasarkan informasi yang disiarkan Komando Armada 1, dilansir Viva Militer Kamis 15 April 2021, satu kapal negeri tirai bambu yang terdeteksi adalah kapal penelitian Dayang Hao. Kapal itu terdeteksi dari radar TNI Angkatan Laut melintas di Selat Sunda pada 2 April 2021 sekitar pukul 11.23 WIB. Selama melintas secara seluruh aktivis kapal itu diawasi secara ketat. Sehari kemudian, 3 April 2021, giliran kapal pelacak satelit atau rudal Yuan Wang. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 saat ini menjadi sorotan dunia, termasuk Amerika yang sangat sedih atas kejadian ini. Amerika yang diwakili oleh Pentagon langsung menyiapkan bala bantuan. Mereka langsung menerbangkan salah satu pesawat canggihnya, yakni PH Poseidon. Pesawat ini dirancang untuk pencarian kapal selam. Sekretaris Pers Pentagon John F. Kirby mengatakan, naikkan kapal selam di dasar laut merupakan hal yang sangat berbahaya dan melelahkan. Banyak hal yang harus diperhatikan ketika mengangkat suatu objek di bawah laut. Di Amerika ada 9 negara yang menawarkan bantuan ke Indonesia, ini Singapura, Malaysia, India, Australia, Jerman, Prancis, Rusia, Turki, dan Thailand. Sampai saat ini KRI Nanggala 402 belum ditemukan. Megabakti. Oke. Dikutip dari Indo Militer, diketahui bahwa kapal Megabakti milik Malaysia ini diketahui telah bertolak dari kota Kinabalu, Sabah pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 kemarin. Dan kabar terbarunya, mungkin kapal Malaysia ini akan tiba di lokasi pada tanggal 25 April 2021 mendatang. Kapal Megabakti ini pun berjenis kapal SMER-I atau Submarine Escape and Rescue yang dibuat oleh galangan kapal Keppel-Sing Marine Singapura pada tahun 2012 silam. Nah, dalam misi pencarian KRI Nanggala 402 Indonesia ini, kapal Megabakti Malaysia ini pun dikomandani oleh Komander Muhammad Hairul Fahmi bin Yob selaku Koordinator Rescue Force. Sebagai kapal penyelamat kapal selam, kapal ini pun dilengkapi dengan beberapa peralatan canggih untuk misi pencarian dan penyelamatan, bos. Yaitu diantaranya ada Double Lock Decompression Chamber atau DDC, yang dapat digunakan untuk merawat awak kapal selam yang terkena dampak penyakit akibat dekompresi. Kemudian ada Global Positioning System Intelligent Buoy Tracking System atau GIB
yang digunakan untuk mendeteksi posisi kapal selam yang kandas di dasar laut dan dapat mendeteksinya hingga di kedalaman 1000 meter. Dan juga memiliki sebuah IROV atau Intervention Remotely Operated Vehicle. Nah, IROV atau IROV ini pun mempunyai fungsi khusus untuk mendukung instalasi Distress Submarine Ventilation and Depressurization System atau DSVSD, yaitu sistem ventilasi dan pengurangan tekanan sampai di kedalaman 400 meter. Bahkan IROV ini pun dikatakan mampu membersihkan rintangan di pintu keluar darurat kapal selam, mengambil foto dan video, dan mengirimkan Emergency Life Support Stores atau ELSS Spots. Nah, ELSS Spots ini pun digunakan sebagai bantuan medis, makanan, dan juga kebutuhan lainnya. Megabakti pun diketahui menyediakan 12 buah ELS Spot yang mampu menampung tekanan 65 bar. Diketahui bahwa misi penyelamatan ini pun merupakan misi SAR yang kedua dari kapal Megabakti milik Malaysia. Karena sebelumnya, mereka juga telah terlibat dalam misi pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang dilaporkan hilang pada tahun 2014 silam di Samudra Hindia. Oke, terima kasih Malaysia, semoga lancar, sukses, dan selalu berhasil di setiap operasi.